Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama memasuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan kepada kita demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita bersama meyakini bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Dipersilahkan duduk, kita akan bersama-sama untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami menyadari akan kekurangan dan segala dosa kami. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan dosa dan kesalahan kami, sehingga kami benar-benar layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 3. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah
hidupku hanya oleh darah Yesus. Oleh karena darah Yesus kita mendapatkan penyucian dosa, dosa kita diampuni sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Mari kita bersama mengikuti teladan Yesus, kita mengikutinya walaupun susah, tetapi kita tetap mengikut Yesus. Kidung Jemaat 372, bait 1 dan 3 kita pujikan dengan bangkit berdiri. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabir. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama hendak mendengarkan apa yang menjadi berita Injil pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami mohon berkat pertolongan-Mu untuk kami dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan apa yang menjadi bacaan Injil pada hari ini, sehingga akan menuntun kehidupan iman kami ke depan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 56. Injil Lukas 12 ayat 49 sampai dengan 56. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah.
3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah bacaan kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pasti pernah dan bahkan sering harus menghadapi tantangan hidup. Tantangan yang berat ataupun tantangan yang ringan seringkali kita jumpai dan harus kita alami dalam hidup ini. Apapun itu bentuknya, pasti kita pernah mengalaminya. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan yang ada? Mudahkah kita putus asa? Mudahkah kita menyalahkan orang lain? Atau bahkan menyalahkan diri kita sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya tantangan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Apalagi sebagai pengikut Kristus. Mengapa? Bacaan kita pada hari ini memberikan sebuah gambaran yang jelas. Kita sebenarnya tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Pasti orang akan menjawab membawa kabar baik, membawa sukacita untuk kehidupan manusia. Tidak salah, karena memang itulah yang dibawa oleh Yesus. Tetapi harus dipahami bahwa memberitakan kabar baik itu tidak mudah. Tidak semua orang kemudian bisa menerima kabar baik itu. Bagi orang yang bisa menerima itu tidak menjadi permasalahan. Tetapi ketika ada orang yang tidak menerima, itu menjadi sebuah tantangan. Nah, itu sebabnya ketika Yesus melihat bahwa yang namanya tantangan itu pasti terjadi di dalam kehidupan, dan untuk menguatkan iman percaya para murid, maka Yesus memberikan sebuah pemahaman kepada mereka bahwa kedatangan Yesus yang adalah membawa kedamaian, sukacita, berita baik, di satu sisi juga membawa pemisahan, membawa pertentangan. Mungkin kita bertanya, loh, kok membawa pertentangan dan pemisahan? Ya, kembali sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Karena tidak semua orang bisa menerima kabar baik itu. Tidak semua orang bisa menerima sukacita yang dibawa Yesus. Dan ketika ada seorang yang mau menerimanya, percaya kepadanya,
ada kalanya orang-orang di sekitarnya itu tidak mau menerimanya. Bahkan tidak setuju atau melawan apa yang sudah diterima oleh seseorang dan kemudian ingin disampaikan kepada pihak lain. Nah, kalau dalam sebuah keluarga ada orang yang mau menerima, tetapi ada juga orang yang tidak mau menerima, ya sudah otomatis. Gambarannya itu akan ada pertentangan di antara mereka, saling melawan. Jadi kedatangan Yesus yang membawa damai sejahtera, berita sukacita itu bisa membawa pertentangan juga di antara satu dengan yang lainnya, bahkan di tengah kehidupan keluarganya. Nah, itulah sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi harus dipahami ketika seseorang menjadi pengikut Yesus, dia harus menghadapi tantangan itu. Dia tidak hanya mau untuk menerima damai sejahtera, berita sukacita, tetapi tidak mau menerima tantangannya. Tantangannya pun juga harus diterima. Dan itu jalan yang ditawarkan Yesus. Dan ketika jalan itu ditawarkan Yesus, tergantung orang itu mau menerima atau menolaknya. Tetapi ketika orang mau menerima, mungkin secara duniawi dilawan oleh banyak orang, tetapi dia akan mendapatkan sebuah kebahagiaan lahir batin. Dengan kata lain, kebahagiaan lahir batin itu harus diterima melalui sebuah jalan kehidupan bersama Yesus, di mana ada tantangan yang kadangkala menjadikan permusuhan satu dengan yang lainnya. Itu pasti. Karena tidak semua orang bisa menerima. Dan ketika itu disampaikan kepada para murid, maka disitulah para murid diingatkan, diteguhkan kembali bagaimana hati mereka untuk mengikut, untuk menerima dia, mengikut dia, dan menerima konsekuensinya, yaitu menghadapi tantangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita kembali diingatkan bahwa hidup yang kita jalani tidak semata-mata hanya berbicara tentang kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi kita juga harus mempersiapkan diri ketika segala sesuatunya berlalu, ketika zaman akan berakhir. Apa yang harus kita kerjakan sekarang ini? Kalau Yesus menawarkan kehidupan dan kita menerima kehidupan itu, maka kehidupan itu juga harus kita tawarkan kepada orang lain, walaupun kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Orang tidak suka dengan kita, orang bahkan melawan dan membenci kita. Tetapi itulah jalan yang harus kita hadapi, jalan yang harus kita terima. Tantangan selalu ada, tetapi ketika kita menghadapi tantangan itu sebagai bagian dari menerima tawaran Yesus, yaitu sebuah kehidupan yang sesungguhnya, maka kita akan selalu ditolong dalam menghadapi tantangan yang ada. Mari kita berjuang tidak putus asa untuk melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu memberikan kehidupan, berbagi kehidupan bagi orang lain. Sebagaimana Yesus berbagi kehidupan bagi kita.
Selalu ada yang tidak suka dengan kita. Tapi jangan takut, karena Yesus pun juga mengalami hal yang sama. Yesus selesai melaksanakan pekerjaan Sang Bapa dan bisa menghadapi tantangan bersama Sang Bapa. Kita pun juga begitu. Mari kita bersama-sama untuk menghadapi tantangan hidup bersama dengan Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Surgawi, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa menjadi pengikut-Mu kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, sebagaimana Engkau teladankan kepada kami. Tapi biarlah apa yang sudah kami renungkan itu akan meneguhkan iman kami, sehingga walaupun tantangan harus kami hadapi, tetapi kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami tidak menjadi putus asa, tetapi terus melaksanakan kehendak dan karya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai bangsa dan negara, di mana kami boleh bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan dalam kemerdekaan selama 77 tahun. Biarlah kami terus berupaya untuk membangun kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Mampukan kami untuk memberitakan berita sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai, melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung, agar supaya berita sukacita itu juga sampai kepada mereka. Kami menyerahkan keberadaan
kehidupan kami sebagai Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga Jemaat Philadelphia dengan segala macam pergumulan yang ada di dalamnya, supaya melalui pergumulan yang ada kami semakin dikuatkan iman kami. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, bergumul dengan kesehatannya, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Arista Kurniawati, dan Ibu Nugroho Yulianto. Ke dalam tangan-Mu lah pemulihan mereka kami serahkan, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan juga memberkati dan menguatkan mereka, supaya mereka dapat mendampingi dengan sukacita dan ketulusan hati. Kami menyerahkan sepenuhnya akan segala hal yang terjadi atas hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Demikian juga Ibu Wartini bersama dengan keluarga dan para tetangga yang harus berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan pembongkaran rumah karena ada pengelolaan tata ruang di kota Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap keluarga yang terdampak, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun tidak mudah, tetapi bersama Tuhan semua dapat bisa dikerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap memiliki kerinduan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga sebagai orang tua yang harus mendukung mereka, berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Kami berdoa untuk keluarga dari Bapak Widodo yang harus mendampingi Febri. Tuhan memberkati dengan segala pergumulannya. Kendalikan Febri supaya tidak emosi, sehingga keluarga Bapak Widodo senantiasa ada di dalam ketenangan dan kedamaian bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga pergumulan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Melalui pergumulan yang ada, biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa mereka membutuhkan Tuhan, dan Tuhanlah yang sanggup untuk menolong mereka semuanya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah melawat hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami haturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang, merupakan berkat-berkat yang Tuhan curahkan pada setiap kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadikan sarana bagi kemuliaan Tuhan, bagi jemaat Tuhan di sini. Tuhan, ajarilah kami juga untuk mempersembahkan segala tenaga dan pikiran kami di dalam kami berjemaat di gereja ini. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada kekurangan kami, ada kesalahan-kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tantangan hidup selalu kita hadapi, dan ketika kita menghadapi tantangan, ada kalanya kita harus menghadapi godaan juga. Bersama Tuhan kita akan melawan godaan itu supaya iman kita tetap kuat. Mari kita bersama memasuki kehidupan, di tengah kehidupan selanjutnya, bersama-sama kita akan bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 3. Lawanlah godaan, selalu berteguh
kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengirimimu dan saya